di atas mata itu bukan belakang. Jadi benahin dulu, cari dulu Pak. Pak itu 5 tahun Pak ya buronnya? 5 tahun. 6 tahun ini. 6 tahun. Ya. dia tentang ini yang kalau tadi yang aktornya yang mana Pak? Ya. Aktornya kenapa? Mungkin kasih pinjam dulu, nyari berkasnya dulu aja Pak. Nanti. Jadi aktornya ini pelaku utamanya adalah beliau. Nah, beliau yang berperan aktif di dalam memasukkan dokumen-dokumennya. Mungkin temannya yang satunya itu mungkin ngiming-ngiming Pak, menawarkan. Nah, ini Jadi izin kalau untuk kawannya kan dia membantu dalam pengurusan surat-suratnya. Tetapi kalau yang berperan aktif beliau yang menawarkan, yang melakukan transaksi apa beliau. Pak, sedikit minta komentar pertambahan. Pak, ini kan salah satu yang menjadi sorotan kan di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru yang menjadi banyak dengan mafia tanah. Di Kabupaten Banjar ini Pak, bisa diceritakan Pak berapa sih yang menjadi incaran yang kedepannya untuk disidak atau menjadi prioritas Pak? Bagi kami Pak, kami sudah bikin tim untuk Satgas Mafia Tanah, Mafia Pelabuhan, penumpukan kelangkaan pupuk. Jadi kalau memang berapa sih Pak kira-kira yang mau ada masalah kayak gitu Pak ya, atau yang sudah ada, ya silakan untuk melaporkan ke kami Pak. Kami juga perlu data juga, saat ini belum ada. Tuh, tahun kemarin cuma satu yang melaporkan kami sebelum adanya pembentukan mafia tanah sama mafia pelabuhan sama penumpukan kelangkaan pupuk Pak. Karena ini kiat dari Bapak Jaksa Agung, ya, terus kita juga nanti untuk kedepannya dengan pejabat-pejabat baru kami juga memperkenalkan kasih intel kami yang baru Pak Fajar Gigi Wibowo, terus yang kasih intel yang lama menjadi kasih khusus, nanti Pak Anomnya kembali lagi kasih intel Tabanan di Bali. Dan ini juga kita juga intinya juga untuk pencegahan juga, untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Nanti kita lakukan dengan terkoordinasi juga dengan instansi terkait. Dulu sih ada namanya Kominda, Komunitas Intel Daerah, tapi sudah dihapus. Jadi kita nanti ya untuk kedepannya juga masih ada sprintuk atau sprint yang baru yang masih off the record bagi kami untuk masalahnya masih terlalu minim untuk mungkin dengan waktu yang tidak lama itu ya Pak Kasida ya. Jadi dengan Pak Kasidanya masih baru dan masih muda, seolah kita. Artinya ada target ya Pak untuk pengungkapan korupsi untuk 2022. Kita bukan menargetkan Pak, kita ditempatkan di Kabupaten Banjar ini untuk membenahi Pak pencegahan. Kalau memang nggak bisa pencegahan dengan diskusinya nasional dan sering terjadi, ya kita lakukan tindakan kumpul data Pak. Pakai lilin aja Pak. Iya. Baik Pak Kajari. Ya. Jadi pelaku ini ditangkap sedang apa dia Pak? Iya tadi seperti saya Sembunyi sampaikan, kah? bersembunyi pada tempat yang bukan domisilinya Pak. Masalahnya waktu putusan pengadilan negeri setempat Kabupaten Banjar, kemungkinan terdakwa ini nggak ditahan atau ditahan luar oleh hakim. Jadi kalau kita kan melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, berarti keberadaan beliau ini ada di luar melalui klien atau pengacaranya ya Pak ya, mungkin dia untuk ditahan luar. Pak, tadi dikatakan bahwa mereka buron sampai 6 tahun. Apakah ini setelah diinstruksi dari Kejaksaan Agung bahwa mereka ini baru terciduk Pak?
Ini memang tugas kita sebagai jaksa penuntut umum sesuai dengan KUHP, Pak. Kita sebagai eksekutor dari pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang lebih tinggi. Jadi dari jenjang upaya hukum itu, Pak, dari pengadilan negeri diputus, banding ke pengadilan tinggi, terus nggak terima antara kedua belah pihak, antara terdakwa dengan tim JPU-nya, dilakukan upaya hukum kasasi. Nah, dari putusan kasasi tersebutlah dikeluarkan putusan untuk segera terdakwa menjalani hukumannya untuk masuk. Tuh, Pak. Dan ini pun juga kami laporkan secara berjenjang ke atas, Pak. Dari Jadi pernah disidang juga sebelumnya Pak ya? Iya, sudah Bukan sidang juga. buron dari awal lah. Bukan, Pak. Artinya Pak, dengan penangkapan buronan ini, maka kasus mafia tanah atau penggunaan sertifikat akan diperangi lah Pak di Kabupaten Banjar. Dengan tugas kami, Pak, sudah. Bukan cuma Kabupaten Banjar. Artinya seperti kita penangkapan untuk buron kami aja, kita koordinasi dengan tim intelijen di tempat persembunyian si calon tersangka maupun terpidana, Pak. Kalau untuk masalah tanah pelabuhan gitu, Pak. Jadi ya memang tugas kami diperintahkan oleh Bapak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Pak. Pak, rencana tahanan ini akan dikirim kemana langsung Pak? Silakan, Pak. Lapas Cempaka Banjar Baru kita tempatkan untuk tindak pidana umum. Biasanya kita tempatkan di Lapas Cempaka. Pak Kajari, sampai sejauh ini adakah Pak keluhan untuk ini mafia tanah atau tumpang tindih sertifikat atau sertifikat dengan SKT tapi SKT-nya lama? Ada keluhan. Itulah yang kami tunggu, Pak. Saya mimpin 2 kali, Pak, di Kejaksaan Negeri Morowali di Sulawesi Tengah sama di sini. Kami menunggu laporannya, Pak, dari masyarakat yang merasa dirugikan atau dikadalin, Pak, adanya sertifikat tumpang tindih atau double. Ya alasannya itu tanah milik negara, diiming-iming itu tanah kakek saya yang mau tak jual. Ini sudah mau untuk kami turut untuk mengeluarkan surat keterangannya, sudah melalui dari pembekal, dari camat sudah. Kadang-kadang pembekal sendiri itu camat sendiri aja dibohongin juga, Pak, sama mafia tanah ini, Pak. Kadang-kadang nggak bisa dia mengetahui untuk persyaratannya untuk pengurusan tanah ini sampai selesai dengan surat hak milik itu apa sih? Kita tahu. Itulah yang perlu yang disosialisasikan, kita kerjasama dengan Badan Pertanahan Tanah BPN setempat, Pak. Sudah kami ketemu dengan beliau juga yang baru dari pindahan dari Tapin, kepala BPN-nya juga. Siapa kami untuk itu, Pak, untuk penyuluhan atau sosialisasi masalah tanah-tanah yang ada program Prona Proda untuk pensertifikatan gratis. Nah itu. Ada lagi, Pak? Pak Setiabol? Masih banyak Pak DPO. Paling Pak, ini yang perlu dikelirkan Pak, wilayah ini kawasan untuk pembangunan Pak bendungan, Pak. Karena itu proyek nasional, Pak, kalau tanahnya. Informasinya kan di sana ada kawasan hutan juga, Pak. Ada kawasan adat juga. Itu real jiwa maksudnya, Pak? Betul, Pak, itu. Itu nanti, Pak, Bapak tanya langsung ke bagian Pemdanya. Kami sebagai tim pembinanya, Pak. Jadi itu rumit. Untuk pembebasan tanah itu pun kadang-kadang masyarakat juga bisa diakali pengadaan untuk tanah atau lahan untuk umum, Pak. Maksudnya di situ memang ada ya, terus ada yang dipinjam pakaikan 25 tahun sampai 75 tahun ke perusahaan, sedangkan perusahaan tersebut adalah pasif, Pak, nggak aktif lagi. Rumit. Kemarin juga ada permintaan dari semua penduduknya di sana, Pak, kalau bisa, Pak, itu dibebaskan lah. Nggak semudah itu, Pak. Kita harus minta koordinasi ke Menteri Kehutanan, BPN juga, Pak. Kemarin sudah kita bahas di Banjarmasin, Pak, dengan Pak Sekda. Kita ini cuma
pelaksanaannya aja. Sedangkan MOU-nya untuk pelaksanaan pendampingan hukum itu adalah Kajati Kalimantan Selatan dengan gubernur, Pak. Karena skupnya nasional, Pak. Kita dapat SK-nya cuma dari Pak Bupati Kabupaten Banjar. Nah itu, Pak. Jadi kita ya harus berhati-hati, Pak. Asalnya pelaksanaannya itu juga bukan setahun 2 tahun, multi years, Pak. Dan biayanya juga ya luar biasa. Itulah yang nanti mungkin ya jadi polemik juga. Apa sih manfaatnya bendungan itu? Nah, itu loh, Pak. Sampai tenggelam berapa desa kemarin ceritanya kayak gitu. Maksudnya Pak, itu pembebasannya itu hak tanah ulayat, hak adat, jelas dia selama menetap 10-20 tahun dengan bayar pajaknya itu otomatis hak agendom jadi hak milik itu jelas ada. Itu rumit, Pak. Jadi kemarin kan pendapat dulu ke bukan kita, dari Pemdanya, Pak. Pemda provinsi ke Menteri Kehutanan sama Menteri Pertanian untuk pembebasan lahannya, Pak. Jadi izin Om, saya sampaikan lagi. Jadi untuk yang bersama-sama yang tadi atas nama Saudara Robi. Siapa Pak? Saudara Robi. Robi. Bentar. Jadi Saudara Robi ini bertugas adalah yang menerima uang dari korban atas nama korban Saifullah. Sebentar. Ya, atas nama Saifullah. Jadi Saudara Robi ini perannya ketika menerima uang dari Saudara Saifullah tadi, uang tersebut dipotong lagi untuk untuk keuntungan Saudara Robi tersebut. Saya kasih contoh, umpama 50 juta yang diberikan kepada terpidana 30 juta, 20 jutanya itu untuk keuntungan Saudara Robi. Seperti itu. Jadi kronologisnya yang lebih jelas. Atau jatahnya itu, Pak? Nah, informasi di dalam berkas sama fakta persidangan yang kita dapatkan itu dia inisiatif dia. Saudara Robi sendiri, keuntungan dia disunat sendiri. berarti, Pak. Iya, disunat. Jadi setiap kali nerima ini dipotong untuk ini. Mungkin ada deal-dealan sebelumnya. Satu lagi siapa, Pak? Saudara Robi itu aja yang ini, Om. Yang Pak, bisa maka tadi dua yang bersama-sama tadi. Kan bersama-sama kan. Lokasinya di mana, Pak? Ya. Luasan tanah dan lokasinya di mana, Pak? Jadi di Kertakhanyar. Luasan tanahnya, Pak. Bentar. Kalau berdasarkan luasnya 134 meter. Itu lahan kosong atau lahan ada bangunannya, Pak? Kalau yang ini cuma tanah kosong, kalau yang berdasarkan sertifikat. Jadi ada beberapa. Kalau berdasarkan sertifikat yang kita ini tanah kosong. Sertifikat meter persegi. Persegi. 134 lah. Ada salah kan? Kalau berdasarkan sertifikatnya Bukan ribu kan? 134 meter persegi. Per sektor ya, Dianya dulu. sektor lebih. Hah? Sampai, Iya, Pak. sampai. Oke, sampai ya. Masa 34 meter persegi berarti Bentar, Persegi. bentar. Satu kapling ya. 10/13 saja. Sorry. Harga berapa? Sekitar 4.007. Nah, Jadi ada 4 dua hektar. sertifikat. Jadi sertifikat pertama Bentar.
Baik pemirsa Banjarmasin Pos, sobat Bepos Online, ini rilis penangkapan buronan kasus pidana Ada 3 umum. sertifikat. Kalau tadi disebutkan di sini Nggak disebut. Nggak, total belum. gambar-gambarnya nggak ada. Kalau yang paling besar kita ambil yang paling besar aja Om ya. Yang paling besar kalau tergambar di sini (4.700 meter persegi. Bisa diulangi ya Pak? 4.715 meter persegi. 4.715 meter persegi sama dengan 3,5 miliar. Sebentar. 13,5 miliar. 13,5 miliar kerugian korban. Memang jadwal pemadaman wilayah sini sampai jam 2 Bapak. Ada obor nggak? Berarti belum ada gensetnya di sini Pak lah. Ada. Oh, okay. Jadi kronologisnya kebetulan tanah korban ini bersebelahan dengan tanah yang mau dibeli. Karena posisinya bersebelahan, makanya korban mau membeli tanah tersebut. Mau memperluas apa lokasi. Saifullah ini lain Saifullah Tamliha kan? Nah, Anunya lah pekerjaannya Kak, maksudnya untuk profesinya. Berarti antara korban dengan kan bagus pelaku ini ya. ada rekan bisnis atau saling kenal sebelumnya Pak? Jadi awalnya tidak kenal, cuma karena tahu pemilik tanahnya yang kenal terpidana, makanya si korban mendatangi ke toko si terpidana ini untuk menanyakan tanah tersebut. Intinya beliau ini penghubung, terpidana ini penghubung. Berarti 55 Pak lah, turut serta. Bukan bersama-sama. Bersama-sama ya. Kalau nomor sertifikat yang dipalsukan yang asli itu ada. Nomor yang Luar biasa. Demikian pemirsa Banjarmasin Pos. Nah, rilis dari Kejaksaan Negeri ada yang kopirnya di Kabupaten Banjar terkait pengungkapan mafia tanah yang buron 6 tahun. Dan hari ini berhasil diamankan. Demikian laporan Mukhtar Wahid dari kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Terima kasih. Ini Om.